Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ta'in min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'da. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah dalam cuaca yang teduh, sejuk di lapangan Desa Pandawaharjo, Kapanewon, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu rukun ibadah dalam rangkaian Idul Adha 10 Hijjah 1400 pagi hari ini. Kali ini di suasana yang bahagia, sayup-sayup kita dengar suara lenguhan kambing dan sapi yang akan kita korbankan. Suara seperti ini menandakan bahwa sebentar lagi kita akan bersama-sama kita, dengan tetangga kita, dengan warga masyarakat kita berduyun-duyun selepas sholat melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Adalah momen yang mengingatkan kita akan kesabaran, pengorbanan, ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah menguji kesetiaannya dengan meminta untuk mengorbankan putranya yang sangat dicintai. Beliau menunjukkan keteguhan hati dan kepatuhan yang luar biasa. Ibadah kurban memang diawali dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, tatkala anak itu sampai pada usia yang mampu, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapat." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu akbar. Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak jamaah yang di sini, apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula kepada bapak-bapak sekalian melalui melaksanakan itu untuk menyebut bapak-bapak di sini tidak akan tega melihat kondisi anak saja
harus menyembelih. Kita tidak akan kuat menanggung beratnya perintah itu. Dari ayat sebelumnya dapat kita baca Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah adalah sosok yang sangat kuat kepribadian dan teguh hatinya. Anak yang didapatkan sejak dulu malah diminta oleh Allah untuk disembelih. Tidak bisa dibayangkan apa kalau tetapi Ismail yang kelak menjadi Ismail alaihissalam sebagai anak kan ayahnya sambil berkata, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah bapak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Apa yang dijelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan alaihissalam menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah melebihi segalanya. Ibrahim alaihissalam cinta kepada Allah, pada apapun dan kepada apapun, masuk jiwa raganya sendiri. Maka Ibrahim alaihissalam melakukan perintah Ta'ala tanpa ragu. Kepatuhan Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dijawab langsung dengan firman-Nya dalam Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya dzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan kami panggillah dia, kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang nyata. Dari ketiga ayat di atas terdapat hikmah yang dapat bahwa penting untuk selalu memiliki keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail inilah kita belajar ikhlas semata-mata yang mengharap ridha Allah. Cinta dan kepasrahan kepada Sang Pencipta menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam beramal. Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ikhlas hanya faktor hati atau niat saja, tapi harus dibuktikan niat baik. Kurban dan pengorbanan yang kita kehendaki hari kan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan hanya kepada Allah kita mengharap, sebab kita ingat akan Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, ibadah mengajarkan amal saleh dan ihsan, memiliki kelebihan rizki, dianjurkan untuk peduli dan berbagi untuk sesama yang membutuhkan tanpa membedakan satu sama lain. Si kaya berbagi rizki untuk si miskin, kaum cerdik pandai berbagi ilmu kepada yang awam. Sesama manusia di martabat, laki-laki dan perempuan saling menghormati dan memuliakan. Siapapun yang diberi akses dan kekayaan sementara dia beriman, maka harus mau dan rela berkorban bagi sesama, lebih-lebih bagi mereka yang membutuhkan. Semuanya dilandasi spirit pengorbanan
yang memiliki akar pada ajaran ilahi, yang melahirkan tindakan praksis altruisme religius yang mencerahkan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar adalah bukti nyata praksis tersebut. Sang suami istri itu rela mengorbankan putra tercintanya Ismail, yang diikuti oleh keikhlasan Ismail yang masih belia, demi perintah Allah dan mendapatkan ridhonya. Meskipun nyawa tidak keluar, keikhlasan ketakwaannya pada Sang Khalik. Sementara itu mungkin di antara yang korban meskipun untuk seekor hewan, sebagaimana berkorban harta kekayaan karena terlalu mencintai dan dunia melampaui takdir yang seharusnya. Jemaah yang belum memiliki kesempatan berkorban hewan tahun ini tidak memaksakan diri dengan berhutang kanan kiri, bahkan menjual benda yang masih adalah suatu yang tampaknya sederhana tapi mudah dilaksanakan. Lisan kita mungkin bisa mengucapkan kata ikhlas pada setiap perbuatan yang dirasa berat lagi sulit, tapi tanpa kita sadari kata ikhlas itu sendiri rasanya masih dalam setiap. Allah Subhanahu wa taala surat Kautsar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasholli bika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, kami telah memberikan kepadamu nikmat, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Pada momen Idul Adha ini, Quran surat Al-Kautsar saya bacakan tadi mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberikan nikmat yang jumlahnya sangat saat. Sehat, nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat hidup di dunia telah kita rasakan semua. Tapi seringkali lalai, seringkali lupa padanya. Padahal dalam surat tersebut di ayat kedua telah jelas bahwa apabila kita nikmat yang banyak, maka kita sebagai hamba diminta mendirikan sholat korban. Karenanya mari kita jaga untuk kita, rutinitas kita dalam bersedekah maupun berkorban. Itulah menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal penting yang juga harus kita sadari adalah bahwa korban yang kita serahkan hari ini kita lakukan dengan kita buang jauh-jauh perasaan riya, sombong dan iri hati. Hal-hal kecil seperti itu dapat mengotori niat kita. Terlebih apabila kita melihat bahwa tetangga kita atau saudara ternyata hewan korban yang jauh lebih. Ingatlah bahwa diatur Allah sedemikian rupa. Kita manusia adalah mensyukuri segala nikmat yang telah diberikannya. Mari kita ungkapkan rasa syukur dalam bentuk lisan dengan mengucapkan ikrar alhamdulillah. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pemberi, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Adapun ungkapan syukur dengan perbuatan adalah dengan memanfaatkan nikmat yang ada pada kita sesuai dengan yang dikehendaki Subhanahu wa ta'ala. Jadikan momentum Idul Adha kali ini sebagai wahana untuk belajar tentang ikhlas terhadap sesama.
sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Pada akhir khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita dan senantiasa memberikan kita nikmat hidayah dan inayah, agar kita bersama orang tua kita sehingga dapat kembali menjalankan mulianya ibadah korban di masa yang akan datang. Mari sejenak kita tengadahkan tangan, kita hadapkan hati, memanjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niat dan ibadah kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Insinyur Profesor beliau Insinyur Ahmad Syauqi Surah MM merupakan calon DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat lebih jauh, silakan tulis Twitter pada akun pada media yang lain. Insya Allah akan kita dapatkan kegiatan beliau, dan beliau juga ketua umum dari